sepanjang sejarah, semua sejarawan menyatakan fix bahwa pedofilia adalah praktek yang dilakukan oleh manusia, tetapi tidak pernah secara resmi dinamai, didefinisikan, apalagi dipelajari sampai tahun 1900-an. Nama pedofilia sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1880-an dalam sebuah kamus psikologi yang ditulis oleh von Krafft-Ebing. Setelah penulisan itu semuanya sepi, barulah kemudian muncul lagi tulisan-tulisan tentang pedofilia itu, pembelajarannya pada tahun 1912. Diakui secara umum istilah itu, dan baru dinyatakan sebagai penyimpangan mental itu tahun 1952. Artinya pedofilia itu, sekali lagi saya sampaikan, dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah, tetapi baru dinamai itu tahun 1800-an, diterima nama itu tahun 1900-an awal, dan kemudian dianggap sebagai bagian dari penyimpangan mental itu pada tahun 1952. Dengan demikian, istilah pedofilia itu adalah istilah yang sangat baru, dan rumusan bahwa itu adalah gangguan mental itu rumusan yang lebih baru lagi. Ini referensinya saya tunjukkan. Kalau Baraya mau membantah, silahkan. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, tidak ada seorang pun ilmuwan yang mau membantah pernyataan ini, bahwa pedofilia adalah hal yang baru secara akademis dalam artian dia dipelajari, tetapi prakteknya sudah terjadi di seluruh dunia dalam waktu yang sangat lampau. Semakin Baraya membenci pada satu kaum tertentu, maka semakin besar kemungkinan logika Baraya itu tumpul. Kenapa? Karena banyak cacat-cacat logika yang hanya bisa digunakan, yang hanya bisa enak digunakan oleh para pembenci. Ini contohnya seperti ini terkait dengan logika ya. Ada seekor toke. Tokenya itu besar sampai beratnya 5 kg dan panjangnya itu 1 meter. Kemudian datanglah si Uye. Buset, ini toke gede-gede amat. Ini sampai 10 kilo. Mana ada toke segede gini? Kemudian datanglah si Dut-Dut. Dia bilang, "Woi, masa toke 10 kilo doang dianggapnya gede? Saya nih beratnya 100 kilo, tingginya 180 cm. Gak ada tuh yang nyebut saya raksasa atau kayak gimana, jangan lebay deh." Nah, gitu ya. Menurut Baraya, manakah yang lebih logis? Tentu saja yang lebih masuk akal itu adalah orang yang pertama. Kenapa? Karena orang yang kedua itu, si But-But itu, mencoba untuk menakar satu spesies tertentu dengan dirinya sendiri. Ini adalah cacat logika. Maka karena mereka tidak bisa membedakan mana Islam dan mana Muslim, jadi ketika saya misalkan membuat video-video tentang mengkritik orang-orang Islam, maka mereka menyebut bahwa saya itu menghujat Islam. Jadi gak nyambung, tapi mereka pikir bahwa Islam dengan Muslim itu adalah satu kesatuan, satu hal yang sama. Begitu kurang lebihnya. Sebagai contoh kasus yang jelas-jelas ada itu adalah begini. Misalkan ada seorang ulama dalam tanda kutip yang menghina sembahan ajaran agama lain. Kemudian saya kritik ulama itu. Maka siapakah yang sesungguhnya menghujat agama Islam? Kebanyakan di antara mereka itu mengira bahwa saya menghujat agama Islam dan membela ajaran agama yang lain. Karena ajaran agama Islam yang sesungguhnya adalah seperti yang diwartakan oleh ustadz yang tadi itu. Nah, pernyataannya seperti itu. Padahal kebalik Baraya. Di dalam Islam itu sudah jelas, ayatnya jelas bahwa kita tidak boleh menghujat sembahan agama lain, sebab ada kemungkinan, ada potensi besar bahwa agama lain pun nanti akan membalas dengan menghujat ajaran agama kita. Begitu, menghujat Tuhan kita tanpa pengetahuan. Karena itu sudah diwanti-wanti sejak awal tidak boleh menghujat, menjelek-jelekan, menghina sembahan ajaran agama lain. Nah, ayatnya jelas, dalilnya jelas, tetapi ada ulama itu yang sengaja menghujat, menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika dia disuruh mengklarifikasinya, ketika dia disuruh untuk meminta maaf, dia malah bilang, "Ini akidah saya." Nah, maka yang sesungguhnya terjadi itu adalah bahwa dia sedang menghujat Islam karena dalilnya jelas. Begitu. Nah, ini saya malah dituduh menghujat Islam gara-gara saya dianggap membela ajaran agama lain itu dan menghujat si ulama itu. Padahal jelas yang dimaksud dengan ulama tadi itu, dia telah membuat akidahnya sendiri di luar ketentuan syariah. Ada seorang mantan muslim yang mengaku murtad karena mendapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang dibunuh atau yang hampir disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dia mengatakan, "Saya akhirnya lepas dari kebohongan Al-Quran," dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ceritanya Al-Quran bisa dikatakan berbohong di situ, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yang akan disembelih itu Ishak atau Ismail. Dan uniknya para sahabat memang berbeda pendapat terkait dengan siapa yang mau
disembelih itu, ada sahabat yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu memang Ismail, ada yang mengatakan itu adalah Ishak, dan kebanyakan para sahabat tidak peduli dengan itu karena yang paling penting itu bukan siapanya, tetapi esensi dari pengorbanan, dari kisah pengorbanan yang dimaksud itu, bahwa manusia harus memprioritaskan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan nilai-nilai yang mereka anut, walaupun mereka anggap itu benar. Bahkan ketika misalkan kita mau bersedekah pun, berzakat sekalipun, berderma kepada orang lain, harus ada fikihnya yang imam mazhab, fikih menurut ini, fikih sedekah menurut imam ini, fikih sedekah menurut imam itu, dan sebagainya. Jadi seakan-akan Islam itu menjadi ribet dan sebagainya. Saya nyatakan sekali lagi bahwa baraya itu semua adalah tambahan, itu semua dalam tanda kutip bid'ah. Islam generasi awal dan paling mendasarnya itu sangat ringkas dan sangat sederhana. Nah, jadi kesimpulan saya adalah orang-orang Islam generasi sekarang itu banyak sekali mengikuti tambahan-tambahan itu daripada esensi Islam yang sesungguhnya. Misalkan begini, di dalam Islam tidak pernah, saya garis bawahi ya, tidak pernah ada perintah atau larangan tentang mengucapkan selamat Natal atau misalkan selamat Waisak kepada orang-orang non-muslim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada anjurannya, tidak ada larangannya. Selesai sampai di situ. Nah, lalu umat-umat muslim sekarang banyak yang menginterpretasikan itu, kemudian menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama. Misalkan, menurut saya itu haram, karena kalau mengucapkan berarti mengakui. Nah, jadi dia menciptakan agama sendiri. Dia itu adalah pendapat pribadinya dia, karena di dalam Al-Quran tidak pernah ada sama sekali, di dalam hadis tidak ada sama sekali. Tetapi dia mengatakan menurut saya itu haram. Logikanya apa? Logika kalau itu adalah, iya berarti kalau saya menyatakan berarti saya mengikuti. Nah, kan sebenarnya bisa aja nggak seperti itu, tapi ikutin logika kalau. Nah, logika kalau itu dimasukkan ke dalam bagian dari agama dan dianggap menjadi agama. Dan disinilah letak iman itu akhirnya menjadi goyah. Seandainya saya mengucapkan selamat, aduh berarti itu menggoncang iman saya. Kalau menggoncang iman saya berarti saya dekat ke jadi begini baraya. Islam itu sebenarnya sangat sederhana, sangat-sangat ringkas. Bahkan diklaim oleh Nabi Muhammad adalah ajaran agama yang sangat-sangat sederhana, jelas, tegas, dan pasti. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ajaran agama Islam itu ditambah-tambahkan sedikit demi sedikit oleh para pengikutnya, sehingga sebagian besar agama Islam yang kita pahami sekarang adalah agama Islam yang berbentuk budaya, tambahan dari generasi sesudahnya. Misalkan begini, orang-orang Islam zaman sekarang itu bisa sampai memurtadkan atau menganggap orang lain kafir hanya gara-gara pertanyaan apakah Allah itu duduk di atas arasy ataukah Allah itu ada di seluruh dunia. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ada sejak generasi awal Islam, tetapi tidak pernah menjadi polemik, karena pertanyaan ini akan diserahkan kepada masing-masing individu, disesuaikan dengan kemampuan intelektualnya, disesuaikan dengan daya nalarnya. Silahkan orang-orang itu mengikuti apa yang dia pikirkan tentang akidah itu. Maka tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan dalam Islam generasi awal. Nah, tetapi zaman sekarang karena Islam sudah menjadi ditambah-tambahkan itu, ada kodifikasi-kodifikasi atau ada legalisasi terhadap sesuatu yang itu dibuat oleh orang-orang Islam generasi sesudahnya, maka Islam menjadi lebih tebal dan akhirnya menjadi lebih rumit, lebih ngejelimet, lebih ribet dan semacamnya. Atau misalkan orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, maki-maki luar biasa terkait dengan Sunni Syiah. Padahal di Islam generasi awal itu tidak pernah ada. Tidak ada yang namanya Sunni, tidak ada yang namanya Syiah. Toh kalaupun misalkan sudah ada, misalkan sejak Nabi wafat ada istilah itu tidak membuat akidah umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terpecah belah karena apa? Karena setiap kubu itu menciptakan agamanya sendiri. Di kolom komentar itu ada saja orang yang bertanya, Pak Guru Gembul sebenarnya dibayar berapa sih untuk menghina Islam atau untuk memojokkan Islam, atau ada yang mengatakan bahwa saya itu sebenarnya adalah bukan seorang Islam dan dibayar untuk menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak bisa memilah mana Islam dan mana Muslim. Dan kalau misalkan kita lihat, misalkan pas awal zaman pembaharuan Islam itu Muhammad Abduh kan pernah berkomentar ketika dia ada di Eropa, dia mengatakan bahwa di Eropa saya menemukan
ada Islam, tetapi saya tidak menemukan Muslim. Sedangkan di Mesir saya menemukan banyak sekali Muslim, tetapi tidak ada Islam di sana. Jadi maksudnya memang ada pemisahan antara mana Islam dan mana Muslim. Dan itu pun sebenarnya adalah pola pikir yang memang sewajarnya seperti itu. Tetapi hari ini pola pikir yang semacam itu dibantah oleh sekelompok ulama-ulama yang mengajak kepada kemusyrikan, yang menyatukan mana Islam dengan Muslim. Jadi semisal ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami umat Islam akan menuntut dia untuk meminta maaf. Nah, pernyataan kami umat Islam itu sebenarnya bukan umat Muslim secara keseluruhan, itu hanya kelompoknya saja. Tetapi kelompoknya itu menyatakan mewakili Islam secara keseluruhan, begitu ya. Jadi masalah-masalah kasuistis diubah menjadi generalistis. Atau misalkan pernyataan yang lebih umum lagi, misalkan kalau menghina Ustadz Anu berarti menghina Islam. Nah, itu berarti menyatakan bahwa Ustadz Anu itu yang seorang Muslim itu berarti adalah Islam gitu. Nah, dengan pola pikir yang seperti inilah pada akhirnya Islam menjadi kacau. Dan akhirnya mereka mudah sekali untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Misalkan ada seorang Muslim yang gendong anjing, itu agamanya apa sih masa Muslim gendong anjing? Nah, kayak gitu ya. Hal yang seperti itu. Itu mengucapkan Natal, itu Islam bukan sih masa orang Islam mengucapkan selamat Natal gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ikut pada ajaran yang musyrik, yaitu menyamakan antara Islam dengan Muslim. Jadi agama Islam yang dari Tuhan ini dianggap diwakili oleh satu orang tertentu atau satu pihak tertentu atau satu kelompok tertentu. Di masa lampau, kematian itu luar biasa tinggi. Angka kematian itu benar-benar banyak di mana-mana. Baraya bayangkan ada seorang laki-laki yang dia poligami, istrinya 10. Satu istrinya punya anak sampai 10. Berarti dia melahirkan keturunan sampai 100. Tetapi walaupun pada prakteknya seperti itu, dan bahkan perempuannya pun dinikahi pada usia yang sangat dini, itu jumlah populasi penduduk manusia di seluruh dunia tidak bertambah selama 1000 tahun. Artinya, peningkatan dari jumlah kelahiran yang sangat banyak di masa lalu itu diimbangi oleh banyaknya kematian. Kematian di masa lampau itu diakibatkan oleh perang yang terus-terusan, wabah penyakit, tidak adanya obat-obatan, tidak adanya layanan kesehatan, kemudian bencana alam, kekeringan, ketergantungan manusia terhadap alam, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali orang-orang yang mati dan jumlahnya mengimbangi orang yang lahir, walaupun yang lahir itu dalam jumlah yang sangat banyak. Misalkan ada seorang ulama dalam tanda kutip yang menghina sembahan ajaran agama lain. Kemudian saya kritik ulama itu. Maka siapakah yang sesungguhnya menghujat agama Islam? Kebanyakan di antara mereka itu mengira bahwa saya menghujat agama Islam dan membela ajaran agama yang lain. Karena ajaran agama Islam yang sesungguhnya adalah seperti yang diwartakan oleh ustadz yang tadi itu. Nah, pernyataannya seperti itu. Padahal kebalik, Baraya. Di dalam Islam itu sudah jelas, ayatnya jelas bahwa kita tidak boleh menghujat sembahan agama lain, sebab ada kemungkinan, ada potensi besar bahwa agama lain pun nanti akan membalas dengan menghujat ajaran agama kita. Begitu, menghujat Tuhan kita tanpa pengetahuan. Karena itu sudah diwanti-wanti sejak awal tidak boleh menghujat, menjelek-jelekan, menghina sembahan ajaran agama lain. Nah, ayatnya jelas, dalilnya jelas, tetapi ada ulama itu yang sengaja menghujat, menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika dia disuruh mengklarifikasinya, ketika dia disuruh untuk meminta maaf, dia malah bilang, ini akidah saya. Nah, maka yang sesungguhnya terjadi itu adalah bahwa dia sedang menghujat Islam karena dalilnya jelas. Begitu. Ini saya malah dituduh menghujat Islam gara-gara saya dianggap membela ajaran agama lain itu dan menghujat si ulama itu. Padahal jelas yang dimaksud dengan ulama tadi itu, dia telah membuat akidahnya sendiri di luar ketentuan syariah. Di antara semua kitab-kitab hadis Nabi dan sirah nabawiyah itu ada begitu banyak cerita tentang musuh-musuh Nabi Muhammad, dan di antara musuh-musuh Nabi Muhammad itu banyak yang membenci luar biasa, tetapi kita tidak akan menemukan satu pun dari para pembenci itu yang protes tentang pernikahan Nabi Muhammad terhadap anak di bawah umur. Padahal kalau mereka membenci, mereka wajar menghujat kan. Ada yang menghujat Nabi Muhammad orang gila, ada yang menghujat Nabi Muhammad itu tukang sihir dan sebagainya. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang mempermasalahkan soal pernikahan Nabi dengan anak di bawah umur. Kenapa? Karena memang pada masa itu dianggap lumrah. Saya katakan sekali lagi, di bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktu itu, atau bahkan 1000 tahun sesudah itu, perempuan biasa dinikahkan pada umur 10
tahun. Dan pedofilia baru dianggap sebagai kelainan mental itu pada tahun 1952. Kan begitu. Orang-orang Yunani kuno, kapan mereka membiasakan diri untuk menikahkan anaknya, anak perempuannya? Kisaran umur 5 tahun. 5 tahun mereka dijodohkan, kemudian usia 10 tahun mereka dinikahkan. Bagaimana dengan orang Romawi? Orang Romawi biasa menikahkan anak perempuannya di usia 10 tahun sampai 12 tahun. Orang Cina, orang India bahkan jauh lebih dini daripada itu. Itu pernikahannya, Baraya, bukan hanya penjodohannya tetapi pernikahannya. Kalau kemudian kita lihat orang-orang Israel, orang-orang Israel itu misal menikah di usia 3 tahun. Biasanya dijodohkan kemudian dinikahkan di usia 3 tahun, kemudian menjalin hubungan rumah tangga setelah umur 11 atau 12 tahun. Itu adalah tradisi di masa lampau. Bahkan kalau Baraya melihat tradisi-tradisi Nusantara di seluruh suku-suku bangsa di Indonesia yang ada, Baraya juga akan menemukan praktek yang sama, bahwa orang-orang di masa lampau memang menikah di usia sebelum 14 tahun. Jadi, walaupun itu sama sekali tidak wajar di zaman sekarang, tetapi di masa lampau, misalkan Nabi Muhammad yang umurnya 50 tahun, kemudian menikahi seorang gadis yang usianya 6 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Sama wajarnya dengan Bunda Maria, itu ibunya Yesus. Bunda Maria itu dinikahi oleh Yusuf ketika Yusufnya berusia 90 tahun, dan Maria berusia 12 tahun. Apakah itu termasuk pedofilia? Tidak. Seluruh bangsa di seluruh dunia pada masa lampau memang menikahkan anak-anaknya di usia yang sangat dini, khususnya untuk perempuan. Ya, sekarang memang karena kalangan agama itu dipenuhi oleh para pembenci, banyak sekali orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen yang berusaha untuk membalik fakta ini. Misalkan ada wacana di antara orang-orang Islam yang menyebut bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad itu di usia 18 tahun. Atau misalkan Maria dinikahi oleh Yusuf juga di usia 20 tahunan. Banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu adalah orang-orang yang cacat logika, Baraya. Ingat, Baraya, semakin Baraya membenci pada satu kaum tertentu, maka semakin besar kemungkinan logika Baraya itu tumpul. Kenapa? Karena banyak cacat-cacat logika yang hanya bisa digunakan, yang hanya bisa enak digunakan oleh para pembenci. Begini, Baraya, pertimbangan orang-orang di masa lampau itu sangat rasional, sangat realistis. Perempuan itu dianggap sudah layak menikah kalau dia sudah menstruasi. Karena yang dimaksud dengan menstruasi itu artinya dia secara fisik dia mampu untuk bereproduksi. Walaupun belakangan nanti diketahui ada resiko-resikonya sekian-sekian, tetapi diketahui bahwa menstruasi itu sekali lagi adalah bukti bahwa dia sudah matang secara seksual, kan begitu. Maka orang-orang di masa lampau itu langsung menikahkan perempuan di usia itu. Maka dalam konteks biologi mereka bukan melakukan pernikahan dini, tetapi kitalah yang sedang menunda pernikahan. Kan begitu. Kenapa kita orang di zaman sekarang menunda pernikahan? Karena kita punya kepentingan atas pendidikan dan karir. Pendidikan dan karir itu tidak pernah jadi pertimbangan orang-orang di masa lalu, karena pendidikan tidak ada atau jarang sekali yang formal, dan karir pun tidak ditentukan oleh jalur pendidikan dan atau jenjang-jenjang yang ngejelimet. Itulah masalahnya. Maka di zaman modern sekarang aja ya, perempuan-perempuan Korea, perempuan-perempuan Jepang itu menikah di usia 35 tahunan baru mereka menikah. Mereka mentertawakan perempuan-perempuan Indonesia yang menikah di kisaran usia 20 tahunan. Apa itu perempuan-perempuan yang dijajah oleh laki-laki, dijajah oleh adat? Cuy, saya nggak mau jadi seperti itu, kata si perempuan-perempuan Korea. Dan perempuan-perempuan Indonesia juga mengejek mereka. Ya ampun, perempuan tua hanya demi karir dan duit mereka harus melakukan hal-hal yang semacam itu. Kesepian banget, kasihan hidupnya. Nah, bayangkan Baraya, orang Indonesia, perempuan Indonesia dan perempuan Jepang sekarang saling ejek padahal ada di zaman yang sama. Dan perbedaan itu gara-gara mereka punya pretensi yang berbeda tentang karir dan pendidikan. Orang-orang Korea itu pengen berkarir dulu walaupun perempuan, biar mandiri secara finansial. Karena itu mereka menikahnya terlambat. Sedangkan orang-orang perempuan di Indonesia menikahlah dulu, karena dengan itu mereka bisa saling berkasih sayang, bercinta, punya anak dan sebagainya. Dan soal keuangan bisa digantungkan pada si suami. Nah, itu adalah perdebatan yang ada di zaman yang sama. Lalu kenapa kita harus menghakimi praktek-praktek yang dilakukan oleh nenek moyang kita di masa yang sangat lampau? Kan itu beda cerita, beda kriteria, beda ketentuan, beda moral. Begini Baraya, sejauh yang saya sadari sekarang bahwa umat muslim sekarang itu sedang dirongrong oleh ulama-ulama palsu. Ulama-ulama palsu yang dimaksud itu menjelek-jelekan Islam, memperburuk citra Islam di seluruh dunia, dan mereka mengatasnamakan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan atas nama agama Islam. Dari mana saya mengetahui bahwa seorang ini disebut sebagai ulama palsu dan ulama yang asli? Dari
ketika mereka terbiasa untuk memutarbalikkan prinsip-prinsip ajaran Islam dan kemudian mereka menyatakan bahwa hasil dari putar balik itu mereka anggap sebagai Islam. Misalkan seperti ini Baraya, dalam Islam ada sebuah prinsip bahwa kita tidak boleh menghakimi iman orang lain, tetapi kita boleh menguji iman orang lain itu. Menghakimi iman orang lain itu dilarang. Maksudnya kalau ada seorang yang mengaku muslim, maka kita tidak boleh mengatai dia sebagai orang non-muslim, atau munafik, atau zindik, atau yang semacam itu. Sebaliknya, ketika ada orang yang non-muslim, maka kita tidak boleh menyebut dia adalah orang yang muslim. Begitu ceritanya. Kenapa seperti itu? Karena iman itu bagian terbesarnya adalah soal keyakinan, dan keyakinan itu adalah sesuatu yang gaib. Manusia tidak mungkin bisa mengindra sesuatu yang gaib, maka dia tidak berhak dan tidak diperkenankan untuk menjudge iman orang lain. Kan prinsipnya begitu. Sedangkan menguji itu dipersilahkan karena Nabi Muhammad pun menguji iman bagi para sahabatnya. Begitu kurang lebihnya. Nah, ulama-ulama palsu itu membalik prinsip itu. Mereka menjudge iman orang lain. Ini kafir, ini syiah, ini liberal, ini zindik, ini munafik, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mau menguji imannya sendiri dan tidak pernah mau menguji iman orang lain. Menurut Pak Tamir Fuad, yang mengatakan bahwa salah satu kelompok yang memurtadkan orang Islam dalam jumlah yang sangat besar, itu adalah kelompok yang menyajikan kekerasan. Jadi ini datanya jelas, di artikelnya juga jelas, dia menyebutkan beberapa penjelasan, data, fakta, dan asumsi, dan kemudian perspektif dan interpretasi. Dia jelaskan kurang lebihnya seperti ini. Banyak sekali di antara orang-orang Islam itu yang kecewa dan malu ketika melihat bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang melakukan tindakan kekerasan kepada sesama orang Islam maupun kepada orang-orang non-Islam. Kan orang-orang Islam yang waras itu sebenarnya ketika melihat ada Muslim yang melakukan pengerusakan pada gereja, dia tuh malu sebenarnya. Dan dalam hatinya dia mengatakan bahwa ini merusak citra Islam, kan sebenarnya seperti itu. Tetapi kelompok-kelompok itu memang sengaja melakukan itu. Nah, padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran ayatnya jelas pasti tidak boleh merusak tempat ibadah ajaran agama lain. Jangankan dalam masa damai, dalam masa yang paling perangnya paling ekstrim sekalipun, tempat ibadah itu nggak boleh diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, tetapi ada kelompok-kelompok yang akidahnya entah udah di mana, bukan akidah Islam lagi. Mereka merusak tempat ibadah ajaran agama lain, kemudian menyatakan bahwa mereka itu mewakili Islam. Kami umat Islam, nah kayak gitu ya. Nah, ini dilihat oleh orang-orang yang misalkan kadar intelektualnya cukup gitu, mereka melihat, aduh kok orang-orang Islam kayak gini, dirinya jadi malu sendiri. Maka banyak di antara orang-orang Islam itu yang meninggalkan ajaran agamanya, murtad, pindah agama, atau misalkan menjadi ateis. Begitu, itu datanya juga ada, dikonfirmasi sama analisis Konda dan PEW Research yang biasa kita ambil datanya itu. Ketika Baraya misalkan bertemu dengan seorang yang dianggap ulama atau ustadz, Baraya tidak tahu apakah dia adalah ulama yang asli atau dia adalah ulama yang palsu. Nah, untuk itu maka Baraya harus mengajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Kalau dia bisa menjawab dengan benar, maka dia disebut sebagai ulama yang asli. Kalau salah, maka dia ulama yang palsu. Ingat, ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Ustadz, saya beriman bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang benar. Tetapi pada suatu hari ternyata, misalkan ya, kita bikin simulasi. Tetapi ternyata pada suatu hari saya menemukan bahwa agama saya secara logika salah. Agama saya dalam pikiran, dalam perasaan batin saya ternyata juga salah. Dan berdasarkan bukti-bukti empiris juga ternyata salah. Jadi bukti empiris salah, pewahyuan salah, logika salah, rasa debaran dalam hati juga salah. Seluruh bukti menjelaskan bahwa ajaran agama saya itu salah. Apakah saya harus keluar dari agama ini atau tetap bertahan di sini? Nah, pertanyaannya ngeri kan untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau si ustadz itu ternyata jawabannya adalah seperti ini, oh itu mustahil karena Islam itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang luhur, ajaran yang selalu sesuai dengan bukti-bukti dari manapun bukti itu berasal. Maka pasti kalau Islam dibenturkan dengan bukti-bukti dan ternyata bertentangan, maka bukti-bukti itulah yang salah. Mungkin logika manusianya yang keliru, mungkin ilmu pengetahuan kita yang masih terbatas dan sebagainya. Kalau ada ulama yang menjawab seperti itu, maka dipastikan dia itu adalah ulama yang asli. Kalau ada ulama yang mengatakan Islam itu adalah kebenaran,
Nah, ini jawaban yang sebaliknya. Islam itu adalah kebenaran. Kalau kamu menemukan seluruh bukti dari hati, logika, empiris, dan sebagainya ternyata menjelaskan bahwa ajaran agama Islam itu salah, maka silahkan kamu cari ajaran agama yang lain. Berarti ajaran agama Islamnya salah, kamu ikuti bukti-buktinya. Misalkan semacam itu. Maka jawaban dari ulama yang semacam ini adalah ulama yang asli juga. Mungkin ulama yang satu itu konservatif, atau ulama yang berikutnya liberal, atau bagaimanapun, selama ulama itu menjawab, maka dia pasti disebut sebagai ulama asli. Nah, ulama yang palsu itu yang bagaimana? Yang ulama yang palsu itu adalah ulama yang tidak mau menjawab. Hati-hati, itu pertanyaan orang-orang kafir, itu pertanyaan orang-orang liberal untuk menyesatkan pikiran kamu, untuk meragukan iman kamu, jangan dijawab. Itu orang-orang taugut mikirnya seperti itu. Nah, ulama palsu itu adalah ulama yang seperti itu. Dia tidak mau menjawab, tapi dia langsung menghakimi. Dia tidak mau diuji imannya, tetapi dia langsung menjudge iman orang lain, bahwa itu liberal, itu kafir, dan sebagainya. Misalkan begini, mengucapkan Natal boleh atau enggak? Itu di dalam Islam itu enggak pernah ada yang seperti itu. Jadi mau mengucapkan mau enggak ya silahkan aja, istihad masing-masing, tetapi di dalam ajaran agama Islam itu enggak ada. Sunni Syiah itu enggak ada, tapi sekarang jadi bahan perdebatan hebat. Istilah status Habib di dalam Quran, di dalam hadis enggak ada, tapi itu ada. Misalkan yang seperti itu. Jadi apa yang ada sekarang diperbincangkan oleh orang-orang Islam tentang kontroversi-kontroversi dan sebagainya, itu tidak pernah ada dalam Islam generasi awal. Jadi yang mereka perdebatkan itu adalah akidah-akidah yang mereka bikin sendiri. Mereka beristihad, mereka berpikir dengan rasio, dengan logika, dengan nafsu mereka tentang satu hal, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari akidah saya. Padahal itu tidak pernah ada. Maka karena akidah orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak yang bikinan sendiri, bikin ulama, bikinan ustadz, bikinan guru ini itu, bikinan Habib, bikinan kiai dan sebagainya, yang tidak ada awal-awalnya itu, maka akidah-akidah mereka itu lemah. Dan karena akidahnya lemah, jadi mudah sekali dalam tanda kutip untuk dimurtadkan, dan banyak sekali akhirnya orang-orang Islam yang memilih untuk meninggalkan ajaran agamanya karena akidahnya itu terlalu beribet, dibuat-buat dan aneh-aneh, dan karena itu lemah semuanya gitu. Begini Baraya, kalau ada pertanyaan terkait dengan iman seperti itu, maka jawaban apapun itu hanya bisa menyentuh logika, tetapi tidak bisa menyentuh iman. Karena iman itu sesuatu yang lebih abstrak. Jadi kalau saya tanyakan apakah saya harus keluar dari agama Islam atau tidak dan sebagainya dengan pembuktian yang tadi itu, nah apapun jawabannya, artinya orang yang mengajukan jawaban itu adalah orang yang sudah mempertanyakan dalam hati sebelumnya, maka dia tahu landasan iman sesungguhnya. Mau landasan imannya adalah konservatif, mau landasan imannya adalah doktrin, mau landasan imannya adalah pengetahuan dan sebagainya, judulnya tetap iman. Maka iman itu tidak bisa digoyahkan oleh pertanyaan-pertanyaan logis. Kalau ada pertanyaan yang logis kemudian dijawab dan jawabannya salah, hanya cacat logika, tapi nggak bisa jadi cacat iman. Yang jadi cacat iman justru adalah orang yang tidak mau menjawab pertanyaan itu, tapi justru malah menghakimi orang yang bertanyanya. Coba Baraya sekarang lihat wilayah Islam. Ini adalah wilayah yang ditempati oleh mayoritas orang-orang beragama Islam. Wilayah ini adalah wilayah yang diajak dakwahnya di zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin itu wilayah Islam itu segini. Bahkan Nusantara pun awal mula penyebaran ajaran agama Islamnya itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Kan seperti itu. Nah, sesudah itu orang-orang Islam sibuk untuk berdebat dan berperang, saling bunuh-bunuhan, saling bantai-bantaian sesama muslim, tetapi mereka tidak menyebarkan ajaran agama kemana-mana. Tapi kan orang-orang Islam berperang, iya berperang, rajin berperang, tapi sekali lagi berperangnya itu adalah untuk kelompoknya sendiri. Saya ambil contoh misalkan seperti ini. Perang salib. Itu adalah perang antara Muslim dan orang-orang Kristen. Perang salib pertama misalkan, berapa korbannya? Di Yerusalem itu sekitar 30.000 korbannya. Tetapi itu nggak ada apa-apanya. Beberapa tahun sebelumnya, orang-orang Islam membantai satu sama lain dalam perang Zan namanya. Itu yang meninggalnya berapa? 500.000 orang. Orang-orang Mesir kuno rata-rata umurnya hanya 32 tahun. Angka harapan hidup mereka itu laki-laki dan perempuan kalau disatukan hanya 32 tahun. Maka kalau mereka harus menunda pernikahan, misalkan kayak zaman sekarang sampai umur 27 tahun baru menikah, mereka tidak akan sempat untuk membesarkan anaknya. Mereka jelas-jelas tidak akan bisa melihat cucunya. Kita misalkan bisa melihat Nabi Muhammad. Berapa usia Nabi Muhammad ketika meninggal? 61 tahun Masehi dan 63 tahun Hijriah. Kalau Baraya hidup di masa lampau, emang Baraya mau menikah di usia 30 tahun? Menikah di usia 30 tahun, kemudian 2 tahun kemudian meninggal?
Kan nggak mau. Nah, orang-orang di masa lampau itu dipaksa menikah di usia dini karena kebutuhan, Baraya. Misal, si perempuan-perempuan disuruh nikah di usia dini karena dia harus secepatnya melahirkan generasi baru, melahirkan sumber daya manusia yang baru, agar sumber daya manusia itu bisa mempertahankan diri dan kelompoknya. Si laki-laki juga dipaksa untuk menikah di usia dini, agar si laki-laki itu kalaupun nanti mati dalam mempertahankan kelompoknya, dia sudah punya cadangan untuk investasi masa depan kelompoknya. Jadi pikiran-pikiran orang zaman dulu itu sangat berbeda dengan pikiran-pikiran zaman sekarang yang berpikir soal karir, soal jenjang pendidikan, soal kekayaan dan sebagainya. Mereka bertahan untuk hidup, sedangkan kita sedang berpikir soal kebahagiaan. Karena itulah Baraya tidak akan menemukan satupun perempuan yang hidupnya normal dan ada dalam masyarakat yang lumrah yang menikah di atas usia 14 tahun di masa lampau. Karena itulah praktek yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Baraya bisa cek buku sejarah manapun, pasti Baraya akan menemukan fenomena yang sama.